Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi bersama saya JCL Jose Coalinga. Tentunya masih dalam acara Talkshow JCL. Dan kali ini bintang tamu Talkshow JCL adalah seorang bintang yang pernah berjaya di era tahun 70-an, tepatnya pertengahan 70-an. Siapa dia? Justin Rais. Yes. Apa kabar Mbak Yus? Alhamdulillah baik. Aduh, nih bintang yang sudah lama kita tunggu-tunggu kehadirannya dan ternyata hari ini sudah hadir bersama Anda semuanya, sahabat JCL. Sahabat JCL, kita akan tanya-tanya seorang bintang yang sangat luar biasa sekali di era tahun 70-an. Ya, halo Mbak Yus. Apa kabar? Kabar baik. Dan kakak kabarnya bagaimana? Alhamdulillah baik. Selama pandemi ini ngapain aja? Di rumah aja. Di rumah aja? Masih takut, segala macam takut. Yang terakhir kegiatan kita cuma ke Bandung ikut Rakernas. Oh, Rakernas yang kemarin. Ya, betul. Habis itu ya di rumah lagi. Di rumah lagi, terus baru hari ini. Baru hari ini ada undangan untuk buka bersama. Buka bersama ya. Dan tentunya teman-teman yang zaman dulu ya, masa lalu. Betul. Dan hari ini berkumpul semua. Berkumpul dan ketemu. Ya, tepatnya di hari ini di PHUI ya. Betul. Oke Mbak, waktu masa kecil-kecilnya dulu sudah bermain film kah atau beraktivitas lain apa? Beraktivitas lain, kita ada buka salon sama fashion show. Jadi waktu itu ikut Fauzan Ramon dan tempatnya itu dipakai syuting sama Umar unit film namanya Pak Umar Hasbi. Oh, Umar Hasbi. Ya. Disewa, kemudian diambillah kita sebagai figuran. Oh, figuran pertama waktu dulu. Waktu itu, ya. Habis dari situ baru ikut seni peran. Oh, sempat ikut seni peran? Ikut seni peran. Jadi waktu, saya ulang, maaf nih saya potong nih Mbak Yus. Pada saat dilibatkan jadi figuran, masih ingat judulnya? Kalau nggak salah itu film Dewi Malam. Oh, Dewi Malam. Ya. Film agak-agak horor ya, semi horor. Iya, sama Diana Mandani. Diana Manox ya, sama Roy Martin. Iya. Iya. Nah, itu figura. Iya. Jadi hantunya atau jadi apanya nih? Kebetulan jadi perempuan. Sama? Sama Roy? Iya. Apa teman-temannya Roy? Sama semuanya. Ampun, sadis banget. Ya. Baru pertama muncul langsung diperkaya. Terus setelah itu kan termasuk seni film peran, ini ya. Kemudian ikut Masisworo Gautama, ikut Primitif. Oh, Primitif ikut juga Bari Prima, ini Haryono. Betul. Ya, Yususeno. Ya. Jadi manusia-manusia yang hura-hura. Hura-huranya. Yang banyak oh, kan. Jadi masih tim hura-huranya ya. Setelah itu lagi Mbak Yus? Setelah itu kita masuk ke Selamat Tinggal Duka sama Kaharudinsa. Sama Rano Karno. Rano Karno, Yesi Gusman, Tino Karno. Sebagai ibunya? Sebagai ibunya Rano. Ibunya Rano. Ya, istri dari Kaharudinsa. Kaharudinsa ya. Sutradaranya Soekarno M. Nur. Waktu itu Soekarno M. Nur. Dan ini udah peranan yang lumayan dapat ya sebagai ibu ya. Itu sebagai ya di bawahnya peran utama lah ibu dari Rano Karno. Betul sekali. Dan itu bagus sekali penjiwaannya ya. Ya, bagaimana? Di beberapa kali take tapi ya kita emang ada masukan dari sekolah seni peran itu ya. Katanya nih ya, sempat sedikit agak dikasih terapi supaya dapat. Betul. Harus. Seperti apa tuh? Ya sepertinya kalau susah nangis ya di setelin musik, misalnya musik apa yang menggugah, kemudian kita bisa nangis. Oke, di adegan ini di mana kan di sini ketemu besan sama besan. Betul. Ini kan terus ya sedikit hentakan. Karena ibunya Yesi Gusman itu kan Yati Sucipto. Yati Sucipto. Ya, kita dari keluarga Kaharudinsa. Ya. Yang Rano Karno yang tidak diinginkan sama Yesi ya. Oh, seru nih ceritanya Selamat Tinggal Duka. Ya. Setelah Selamat Tinggal Duka, Mbak Yus gimana? Ikut Maman Firmansyah kawin kontrak. Kawin kontrak juga? Iya. Itu kalau nggak salah kawin kontrak ala udah berbau-bau ya? Iya, sama Minati, Cintami, Rudi Salam. Oke. Ya, dari situ ambil lagi ke kalau nggak salah dari kawin kontrak sama satu lagi itu yang sama Diki Julkarnain juga itu main, tapi saya lupa. Filmnya lupa namanya.
Nah, saya ada film paling suka sekali di sini. Sepertinya ada tantangan ya, Mbak Yus, yaitu Titian Serambut di Belah 7 tahun 81 kalau nggak salah, 80 awal ya. Itu di Padang ya? Di Padang syutingnya ya? Iya. Ada cerita apakah gerangan ketika syuting di Titian Serambut di Belah 7 karya Hairul Umam? Hairul Umam itu ceritanya banyak, kita meninggalkan keluarga 1 bulan, tidak boleh pulang. Gak boleh pulang di Padang? Boleh pulang. Di Padang jauh lagi dari kota? Ya, itu namanya Danau Maninjau. Oke, Danau Maninjau saya tahu, saya pernah ke sana. Ya, dari situ kemudian kita nginep di Embun Pagi Hotel di Pak Beni waktu itu. Nah, waktu itu kita di sana tidak ada yang dikerjakan sama Ida Leman, Elmani, Sultan Saladin. Kerjanya ya di situ aja, di danau aja. Di danau. Ya, di danau. Danau airnya jernih, terus ada ikan-ikan kecil ya, ikan rinua. Ya. Nah, di situ kita 1 bulan. Yang paling saya senang sama Bang Karno, dia tidak mengasih tahu untuk dia mau menggampar saya. Jadi saya di situ aktingnya kaget sekali gitu. Jadi natural. Jadi pada saat kita syuting, kita biasa dialog. Sudah itu saya nuduh dia bercengkerama dengan si laki-laki itu, dan dia nuduh saya bercengkerama dengan lesbian. Iya. Kemudian saya ngomong, dia tampar betul. Jadi saya kaget, shock. Kok si abang nih kok beneran, begini? Sampai merah. Tapi dia bilang kalau nggak begitu kamu nggak dapet. Karena saya masih di bawah, dia kan udah levelnya jauh, Bang Karno sama saya. Nah itu kan adep-adepan. Kalau yang Manik sama si Saladin mungkin masih ini. Kalau saya kan masih menemui abang aja masih takut. Jadi pada saat itu digampar betul. Sampai merah, sakit. Jadi kelihatan banget naturalnya. Ya, sama marahnya tuh sama abang mau ngomong marah. Kok bang beneran sih gitu. Tapi di situ langsung di-cut sama Bang Umam. Bahwa memang itu yang betul dicari gitu. Oke. Jadi ada permintaan maaf dari abang? Enggak, dia bilang kamu harus terima kasih sama abang. Kalau enggak kamu nggak dapet. Itu saya suka. Iya. Dan memang adegan ini yang saya cari. Iya. Mbak Yus, ini yang saya cari dan ini selalu harus saya pertanyakan. Iya. Terus bagaimana kelanjutannya, Mbak? Kelanjutannya ya saya suka dengan El Manik yang dia bisa menghafal ayat kursi selama 3 hari. Ayat beliau belum mualaf ya, pada saat itu baru mualaf baru mulai ya. Luar biasa. Dan saya dengarkan memang dia betul-betul menghayati dari ayat-ayat itu, tidak ada satupun yang salah lafadznya, karena kan Bung Umam juga memandu ya. Aduh, itu enak banget dengerin suara dia. Ya. Sementara ceritanya ini kan daerah tandus yang banyak kekafiran di dalam ini ya. Kemungkaran dan kekafiran ya di perkampungan ini. Sultan Saladin, Ida Leman juga dikasih bantal seperti hamil. Dewi juga bagus kan? Bagus semua. Dan ini berbicara di festival. Betul, itu yang berkarya itu kalau nggak salah siapa ya? Dewi Rawa masuk nominasi. Ini Kopina tuh Bang siapa tuh? Oh iya, yang sebagai sponsor ya. Iya. Ya, kerjasamanya. Iya, Kopina. Di sini ada Yeni Farida juga. Almarhum Ida Kusuma. Iya, betul. Aduh, banyak sekali ya. Jadi selama itu berada di Padang. Di Padang. Terus Mbak Yus, dari semua film-filmnya ini kan Mbak Yus juga sebagai antagonis dan juga sedikit agak-agak vulgar. Benerkah itu cerita-cerita dari luar? Betul ya. Pada saat itu kita memang bermodalkan inner acting dan sekolah. Tapi di satu sisi memang kita harus gimana ya, nggak tahu lah. Seperti Maman Firmansyah kan sukanya yang bohai-bohai. Ya gitu. Danu Umbara. Betul. Kan ada juga kan? Danu ya. Terus Dasri Yakub. Pada saat di casting yang agak bohai-bohai begini, ada kepenolakan atau apa Mbak Yus pada saat itu? Pada saat itu penolakan sih tidak, cuman apakah harus? Dia bilang mungkin nantinya akan dipotong, tapi sekarang ini kita biarkan saja gitu. Kata dia. Iya. Jadi kan mungkin ya pada saat diedit
mungkin ada salah satu yang tidak diperkenankan, ya dipotong. Kan Tapi ada pada BSN. pada saat membikin ya disesuaikan dengan karakternya. Iya. Tapi Mbak kan main vulgar tapi tidak ada yang buka-bukaan, tidak ada hanya sebagai tante girang, sebagai kayak seperti itu betul, saja kan? Betul. Gitu. Terus dari semuanya ini Mbak ada film yang benar-benar yang Mbak tidak suka dan harus meninggalkan lokasi itu, ada nggak? Waktu itu sih hampir tapi tidak, itu Pasukan Berani Mati. Oke, tapi ikut terlibat di sini? Ya, karena saya di situ sebagai kakaknya Eva Arnas, Roy Martin, Barry Prima. Waktu itu saya sama Dodi Sukma. Dodi Sukma. Jadi saya istri dari Dodi Sukma. Oh iya, istrinya yang tidak menerima perlakuan anak. Betul. Iya, cinta karena cinta nih. Iya. Pejuang sama. Nah, jadi pada saat itu karena hujan terus di Ciseeng, di lokasi film apa itu. Ciseeng itu Rapi Film punya studio live. Nah, karena di situ kan bakar-bakaran apa gitu. Jadi saya kurang seneng kalau lihat api gitu. Oh, ada trauma? Ada trauma ya kalau lihat api. Hampir, tapi diumpetin. Kalau ada peranan api, Roy bilang, "Yus, lu jangan datang, udah deh. Peranan lu ntar aja ngambilnya." Jadi kita di-shoot sama Dana Kristina, sama Eva Arnas tuh pada pergi deh kemana. Nanti yang lain jedar-jedor di situ. Oke, menarik sekali ya. Iya. Sahabat JCL, ini film Pasukan Berani Mati di mana di sini perannya Bunda Yus ya sebagai istri dari Dodi Sukma, anak dari Dana Kristina di sini. Akhirnya beliau berdua mati. Beliau ini seperti dikatakan mata-mata ya. Pasti semua nonton dong Pasukan Berani Mati. Oke, nah sekarang ada sesuatu yang menarik kita harus gali dari pribadi Bunda Yus, yaitu takut dengan api. Nah ya, oke. Mbak Yus kan takut dengan api. Ada sesuatu apa yang sekiranya membuat traumatik seorang Mbak Yus? Waktu itu sama Budi Sintara sama Miman Firmansyah, saya pernah jadi sebagai gigolo, bukan gigolo tante yang memegang banyak anak buah. Nah, jadi saya itu dibakar sebetulnya itu hanya salah kipas, harusnya keluar, ini kipas anginnya tuh ke dalam. Dan Mbak Yus ada di dalam. Di bola yang diputer. Yang diputer itu. Oh, itu Mbak Yus? Ya. Yang diputer-puter gini? Ya, itu saya. Oh my God. Nah, dari situ udah Allahu Akbar kan udah maghrib. Saya bilang sama Bung Maman, "Bung, maghrib. Berhenti dulu." Nah, dia bilang, "Tanggung Yus, bentar lagi." Nah, di dalam kata-kata itu kan nggak ada astagfirullah, nggak ada. Tolong. Mbak Yus tuh, tolong. Tolong, setan, tolong, sialan gitu. Nggak ada takwanya. Nah, tahu-tahu karena saya kebakar betul, astagfirullahalazim. Nah, di situ Bung Maman baru sadar. Cut. Langsung disiram air, tapi saya udah kebakar. Oh ya ampun. Ada coba di-shoot ya. Tuh. Yang mana Mbak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kebakar, ini juga ya kebakar. Allah Mbak Yus. Tuh. Semua kebakar. Ya Allah. Itu Umar sama Ani yang tukang menghias. Ya. Kena juga. Ani yang bawa saya ke rumah sakit. Tapi Rapi mengganti semua kerugian. Semuanya. Iya. Sampai dibawa ke Singapura untuk memperbaiki kulit. Itu kalau nggak salah Maman Firmansyah. Maman Firmansyah. Ya. Karena sesudah kawin kontrak. Kawin kontrak. Nah, itu sesudah Yeti Octavia kebakar. Sesudah Yeti Octavia kebakaran. Sama Maman juga. Rahasia perkawinan ya. Iya. Maman Firmansyah juga. Dia suka banget dengan api. Iya, dan itu kan memang tantangan, kita harus menghargai. Kalau maghrib, karena semua aktivitas apapun yang dilakukan. Biasanya Kak Maman kan paham banget. Saya udah bilang. Terus Leli Sagita juga bilang, apa yang maghrib? Leli udah bilang. Yeti Loren, Leli Sagita, Laina Budiarti, semua grup Raden Saleh ada di situ. Ada Budi S ya? Iya. Jadi ya waktu bilang astagfirullah nggak ada di situ.
nggak mungkin dong. Saya kan sebagai germo kok ingat Astagfirullah. Ternyata kebakaran. Iya, ternyata kebakar betul. Habis rambut, muka sini. Ya Allah. Tapi alhamdulillah Tapi muka kembali ya. Gitu cerita. Sampai ke Singapura. Berapa lama dirawat? 1 minggu itu untuk dikasih obat Cina, nggak tahu apa. Tapi semua ditanggung oleh Mr. Gop. Gop Santana ya? Iya. Oleh Rapi waktu itu masih di Jalan Kebun Binatang sini. Terus ke Singapurnya? Ke Singapurnya itu kita diantar sama unit dari ini juga, dari Rapi juga Rapi ada juga, yang Rapi ikut. Film ya? Iya. Ya Allah, Mbak Yus turut prihatin ya pada saat dari situlah saya merasa bahwa sudah sampai di sini ya sudah. Karirnya. Perjuangan gitu ya. Untuk film ya, karena ini untuk film ya. Ya karena inilah apa ya sebagai resiko. Ya. Tapi dari situ sudah ada peranan lain, kalau udah ada api langsung takut. Karena ada traumatik. Iya. Tapi itu adegan yang ini yang lanjutnya siapa Mbak Yus? Tetap saya. Tetap. Sampai habis tetap. Terus jadi di cut sampai di situ. Itu kan adegan terakhir ya. Tapi di situnya masih yang itu disambung dengan yang tadi direct ya, disambung-sambung. Pinternya Bung Maman deh, iya. Luar biasa ya. Udah, itu sementara aja. Mbak Yus lagi sedang di perawatan di Singapura. Iya. Ani sama Umar Bani kalau nggak salah. Umar Bani ya. Unitnya. Ya. Terus Mbak Yus untungnya muka nggak kebakar banyak ya? Kebakar enggak, cuma dia panas, lembab. Jadi ada obat Cina nggak tahu apa, dikompres selama 1 minggu. Ya, di situ aja. Yang lain sih nggak ada. Yang lain nggak ada trauma-trauma. Yang lain cuma itu aja. Cuma ini aja ya. Itu ada kayu yang jatuh di depan saya. Kayu jatuh itu kipasnya bukan ke sana, kipasnya ke sini. Jadi apinya jadi kebakar tangan. Apalagi baju kan yang pertama. Habis bajunya. Ah ya ampun. Habis. Ya. Tapi untuk selamat ya. Ada masih itu. Ada fotonya ada. Ada fotonya waktu pas diambil dibawa ke rumah ada semua. Ya Allah Mbak Yus. Jadi itu perjuangannya ya sampai di situ. Terus kesininya lagi ada lama sekali nggak ikut main. Ice panggil bukan Selamat Tinggal Duka waktu itu di antara 2 sisi. Di antara 2 sisi. Itu sama Ice RCTI. Jadi udah masuk sinetron. Iya, gitu. Baru. Jadi Mbak Yus itu terakhir meninggalkan dunia film di film apa? Iya lupa itu. Habis Titian masih ada lagi, main lagi. Masih ya, tapi tidak ada yang berbau-bau api. Iya, pokoknya ditanya aja, dilihat skenarionya. Terus Mbak Yus kan tahun 1984 bermain di Untukmu Kuserahkan Segalanya bersama Lydia Kandou, Rano Karno. Iya, betul. Betul itu. Itu asik juga bermain. Itu bagus juga, itu main di rumahnya Amir Mahmud kalau nggak salah di Kemang. Klub jadi rumah apa? Iya. Rumah panti gitu. Iya. Tapi itu apa ya, waktu sama Eva Arnas juga sampai Mida Perawang Buronan. Ya, sampai ke penjara itu. Nah, itu juga bagus untuk saya karena belum pernah lihat penjara. Jadi kan datang ke penjara lihat. Gitu. Ya Allah, kok begini gitu. Sebenarnya kan nggak tahu. Itu judul apanya? Judul kalau nggak salah sama Eva Arnas juga itu. Mida Perawang Buronan atau apa lagi? Minati waktu itu, Minati. Apa Perempuan Dalam Pelukan Dosa apa gimana? Itu benar. Dalam Pelukan Dosa. Dalam Pelukan Dosa ya, Minati sama Eva Arnas ya. Iya. Oke. Di Video Karnain. Nah Mbak Yus kan lama tuh tidak bermain film. Terus selama tidak bermain film ini kemana saja? Kebetulan saya punya suami, tapi di Jakarta. Sudah 9 tahun kita bercerai. Kita nggak main film lagi, kita keluar negeri, sering kemana, bisnis di villa, di hotel. Kemudian ketemu sama orang Swedia, nikah sama orang Swedia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Amin ya. Jadi sekarang anak-anak di Swedia semua. Jadi anak-anak berapa Mbak Yus? Semuanya kalau yang udah menikah itu semua 1, 2, 3. 3, semua di Swedia? Di Swedia. Terus di Indonesia? Di Indonesia ada yang di Bali 1, di Qatar 1. Qatar? Ya. Jadi anak ada 5 berarti ya? Itu dari suami yang pertama 3, dari 3. yang suami yang kedua 2. Oh 2, gitu ya. Yang di Swedia ini? Iya. Jadi yang di Jakarta 1 pilot Asia Air, 1 lagi mengelola hotel di Bali, 1 lagi di Qatar.
Kalau yang di Swedia itu udah kerja. Udah kerja ya Mbak Yus dua-duanya. ya. Iya. Tapi semua akur anak-anak ini Mbak Yus. Betul. Akur banget Akur, ya. cuman jadi jauh karena kan kesana itu biasa satu Ya, tahun ya. 3 kali. Sekarang karena ada COVID kita nggak bisa kesana. Oh, jadi masing-masing masih saling ketemu Mbak Masih, Yus? masih, ya. masih. Alhamdulillah. Terus sorry nih jadi ngomongin agama karena ini. Ya. Jadi persoalan agama masing-masing atau gimana Mbak Yus? Anak saya nikah sama Joakim itu sudah masuk agama Islam. Oh subhanallah. Iya. Terus yang nomor 2 juga semua agama Islam masuk di Istiqlal sama Haji Alwi masuknya. Terus yang satu lagi sama yang sekarang nih yang baru di Masjid Sunda Kelapa. Oh Islamnya Jadi ya. Islamnya masuk Islamnya Islam subhanallah baru ya. ke KUA. Dari KUA mereka menikahnya di Bali, di Westin Bali. Baru ke Swedia baru nikah Swedia. Enggak nikah Swedia dulu, baru yang sah itu kan pernikahan terakhir. Nah itu yang pakai penghulunya di Bali, penghulu Bali. Oh subhanallah ya. Iya, Jadi bahagia sekali sebagai seorang ibu doa-doanya ya. Mudah-mudahan nggak ada kendala kalau ya. untuk agama ya. Sementara Mbak Yus sama suami yang kedua di orang Yang kedua ya baru mau dibawa umroh. Kalau saya kan udah 3 kali ya. Umroh 2 kali, haji 1 kali. Alhamdulillah ya. Yang sekarang ini suami yang sekarang sih insya Allah sehabis COVID. Ya amin ya. Kita doain ya sahabat JCLS semoga dijaga Allah ya. Mudah-mudahan. Di mana Bunda Yus akan membawa suaminya yang kedua Amin, yang amin. Swedia. Siapa namanya Mbak Yus? Bjorn Wigdal. Bjorn Wigdal akan memeluk agama yang dirahmati Allah ya. Maaf ya sahabat JCL, kita doakan bersama ya. Sudah agama Islam tapi belum belum agama menaikkan Islamnya. Islam ya yang Betul. kelima ya. Amin. Terus kembali lagi Mbak Yus. Nah, bagaimana sih seorang Bunda Yus memaknai Ramadan ini? Memaknai Ramadan ini Iya. ada hikmahnya karena kita memang sedang COVID Percobaan ya, COVID. dan di rumah. Jadi lebih aktivitas untuk ibadahnya itu lebih khusyuk. Iya, karena dari mulai subuh kita udah mulai juga terus ada ngaji lagi, nanti habis lohor juga ada sembahyang duha lagi. Pokoknya lebih khusyuk karena memang kita di rumah. Di rumah kegiatannya tidak begitu banyak. Oh gitu Mbak Yus. Terus Mbak Yus, saya mau nanya lagi nih. Sekiranya masih ada sutradara atau produser film yang pengen ngajak kembali seorang Bunda Yusin Rais untuk tampil lagi di dunia film, apakah masih bersedia? Kalau bisa dites dulu aktingnya, masih inget nggak? Kalau masih bagus bisa dilihat, ayo. Karena kan masih yang muda-muda udah banyak nih. Kan lebih apa ya, lebih afdol. Maksudnya lebih enak dilihat di panggung. Iya, kalau kita sebagai ibu-ibu ya paling nasehatin aja. Tapi apapun itu, semua dilihatkan. Siapa sih tak mengenal wajah seorang Yusin Rais? Sekiranya teman-teman di luar, para produser maupun sutradara, jadi siapa takut ya seorang Yusin Rais untuk kembali bertatap muka dengan sahabat-sahabat yang lamanya, bergabung bersama, Betul. berkolaborasi bersama untuk tujuan film Indonesia atau kebangkitan film Indonesia. Oke Mbak Yus, ini pertanyaan Jose yang terakhir ya. Terus setelah COVID ini selesai, apa rencana seorang Bunda Yus untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya rasa ya mulai meningkatkan lagi, produktifkan lagi kita punya usaha. Sepertinya kita punya hotel udah mati, nggak ada yang tamunya. Terutama yang di Bali ya? Villa yang disewakan juga udah mati. Oke, semua tiarap ya. Karena nggak boleh masukin orang banyak, sedangkan kan villa-villa di puncak itu paling sedikit 30 untuk arisan, untuk meeting, bukan kecil-kecil kan, besar. Ini Jadi, hotelnya. Boleh dipromoin ke sahabat JCL, siapa tahu ada yang minat. Ya insya Allah. Mbak, apa nama hotelnya di puncak? Kalau yang di puncak itu Villa Uranus. Villanya di puncak. Ya, Villa Uranus. Kalau yang di Bali itu kita dipegang sama anak itu Cleopatra Beach Hotel. Cleopatra Beach Hotel berada di mana? Di apa namanya, Lovina.
Lovina. Wah, saya pernah ke Lovina tuh. Iya. Lihat-lihat Yang banyak ini. dolphin. Sahabat JCL, selesai sudah jumpa kita bersama dengan Justin Rais. dan saya Jose Colinge. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justin Rais bermain dalam film sebagai berikut. Dewi Malam. Ah, yang benar. Antara dia dan aku. Cantik. Sekuntum duri. Mida perawan buronan. Dalam pelukan dosa. Untukmu kuserahkan segalanya. Colak-colek. Perempuan bergairah. Selamat tinggal duka. Kejamnya ibu tiri tak sekejam ibu kota. Perhitungan terakhir. Titian serambut dibelah 7. Warok singo kobra. Primitif. Si boneka kayu Pinocchio. Karena dia kawin kontrak. Sundal bolong. Nyi blorong. Pasukan berani mati. Pelayan gedongan. Lembah duka. Dan lain-lain sebagainya.